Hai, apa kabar kalian semua kelas 6? Bertemu lagi bersama Miss Sinta di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Ini pelajaran IPAS kelas 6 bab 2. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya ke teman-teman yang lain supaya ketika Miss mengupload pelajaran-pelajaran lainnya kamu tidak ketinggalan informasi. Baik, mari kita melihat apa yang akan kamu dapatkan setelah menonton video ini. Yang pertama, kalian akan memahami mengapa bangsa asing datang ke Indonesia. Kalian juga akan memahami bagaimana cara bangsa asing menguasai bangsa Indonesia, dan kalian juga akan paham apa saja dampak dari kedatangan bangsa asing bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Are you ready? Mari kita mulai. Anak-anak, tahukah kalian kenapa bangsa asing datang ke Indonesia? Sebenarnya tujuan utama mereka datang adalah untuk mencari rempah-rempah. Karena pada zaman dahulu, rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh harganya sangat mahal di Eropa karena tanaman-tanaman ini tidak tumbuh di sana. Nah, rempah-rempah ini dipakai untuk bumbu masakan, obat-obatan, bahkan untuk mengawetkan makanan. Itulah sebabnya Indonesia yang kaya akan rempah-rempah menjadi tujuan utama dari mereka. Kemudian kita akan melihat bangsa-bangsa pertama yang datang ke Indonesia berikut ini. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Indonesia. Mereka datang ke Malaka sekitar tahun 1511. Lalu mereka menuju Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Portugis ingin menjadi penguasa tunggal di sana. Mereka mendirikan benteng di Maluku, tetapi akhirnya perlawanan rakyat membuat kedudukan Portugis tidak bertahan lama. Kemudian datanglah Spanyol. Jadi tidak hanya Portugis yang datang, tetapi bangsa Spanyol juga datang ke Maluku. Nah, Spanyol ini bersaing dengan Portugis dalam memperebutkan rempah-rempah. Namun akhirnya berdasarkan perjanjian Saragossa sekitar tahun 1529, Portugis berhak menguasai Maluku, sedangkan Spanyol harus meninggalkan Indonesia. Kemudian datanglah Belanda. Nah, Belanda datang ke Indonesia sekitar tahun 1596. Pertama kali mereka mendarat di Banten. Awalnya mereka hanya berdagang, tapi lama-kelamaan mereka juga ingin menguasai perdagangan. Lalu Belanda mendirikan sebuah organisasi dagang yang dinamakan dengan VOC pada tahun 1602. Nah, VOC ini mendapat hak istimewa, misalnya mencetak uang sendiri, membuat perjanjian dengan raja-raja, bahkan berperang. Jadi VOC bukan sekedar pedagang, tapi juga penguasa. Nah, VOC ini pada saat itu berpusat di Batavia yang sekarang disebut Jakarta. Mereka memaksa rakyat hanya menjual rempah-rempah mereka kepada orang Belanda. Jika ada yang melanggar, maka mereka akan dihukum. VOC juga sering menggunakan cara monopoli perdagangan, yaitu hanya mereka yang boleh berdagang. Rakyat sangat menderita pada saat itu karena harga rempah-rempah ditentukan sepihak oleh VOC. Nah, setelah lebih dari 190 tahun berkuasa, akhirnya VOC dibubarkan pada tahun 1799 karena banyak banget yang korupsi dan berhutang. Tetapi setelah VOC bubar, kekuasaan Belanda tetap ada di Indonesia, hanya saja dikelola langsung oleh pemerintah Belanda. Nah, apalagi hal yang mereka lakukan, yaitu sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Belanda memberlakukan sistem tanam paksa. Dalam sistem ini, rakyat dipaksa menanam tanaman tertentu seperti kopi, tebu, nila, dan teh di sebagian tanah mereka. Hasil tanaman itu harus diserahkan kepada orang Belanda. Akibatnya, rakyat banyak yang menderita kelaparan karena tanah untuk menanam padi menjadi berkurang. Hasil dari tanam paksa membuat Belanda menjadi kaya raya, tetapi rakyat Indonesia menjadi hidup semakin sengsara. Banyak rakyat yang meninggal pada kala itu karena kelaparan, terutama di Jawa Tengah. Sistem ini akhirnya dikritik oleh orang-orang Belanda itu sendiri yang merasa kasihan kepada penderitaan rakyat Indonesia. Nah, setelah itu lahirlah politik etis. Pada tahun 1901, Belanda memperkenalkan yang namanya tadi politik
etis atau politik balas budi. Kebijakan ini dibuat karena Belanda merasa memiliki hutang budi kepada rakyat Indonesia yang sudah lama menderita. Ada 3 program utama yang dilakukan dalam politik etis ini. Yang pertama irigasi, yaitu pembangunan saluran air untuk pertanian. Yang kedua transmigrasi, itu untuk memindahkan penduduk dari Jawa yang padat ke daerah lain. Yang ketiga edukasi, jadi memberikan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Walaupun politik etis tidak sepenuhnya berhasil, ada dampak positif yang sangat penting, yaitu banyak lahir kaum terpelajar Indonesia. Dari mereka lah nantinya muncul tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Ki Hajar Dewantara, Sutomo, dan lain-lain. Kemudian datanglah Inggris. Nah, selain Belanda, bangsa Inggris juga sempat berkuasa di Indonesia. Pada tahun sekitar 1811, Inggris merebut Batavia dari Belanda. Tokoh Inggris yang terkenal adalah Thomas Stamford Raffles. Ia membuat banyak perubahan, misalnya menghapus sistem tanam paksa dan menggantinya dengan sistem sewa tanah. Kemudian ia juga menulis buku tentang sejarah dan budaya Jawa. Nah, mari kita melihat bagaimana cara bangsa asing menguasai Indonesia. Bangsa asing tidak hanya berdagang, tapi juga menggunakan berbagai cara untuk menguasai Indonesia. Yang pertama, mereka membuat perjanjian dengan raja-raja lokal. Yang kedua, mereka mendirikan benteng di wilayah strategis. Yang ketiga, mereka membentuk kongsi dagang seperti VOC atau EIC. Keempat, mereka menggunakan kekuatan militer jika ada perlawanan. Apa dampak positifnya? Nah, jadi tidak semua hal yang dibawa bangsa asing itu buruk bagi orang Indonesia sendiri. Ada juga pengaruh positif yang mereka tinggalkan. Yang pertama, masuknya pengetahuan dan teknologi baru. Kemudian yang kedua, berkembangnya tanaman baru dari luar negeri. Ketiga, munculnya hubungan dagang internasional. Sedangkan dampak negatifnya, jika dibandingkan, maka lebih banyak dampak negatif yang dirasakan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan dampak positifnya, yaitu rakyat menderita karena kerja paksa dan pajak tinggi. Kemudian kekayaan alam Indonesia dikuasai bangsa asing, dan terjadilah perlawanan dan peperangan yang menimbulkan penderitaan bagi banyak rakyat Indonesia. Nah, bagaimana perlawanan rakyat? Nah, walaupun bangsa-bangsa asing ini berkuasa, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Mereka berjuang melawan penjajahan, seperti perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Baabullah di Maluku, kemudian perlawanan Sultan Hasanuddin dari Makassar, dan kemudian perlawanan rakyat Aceh, kemudian perlawanan pangeran di Ponegoro. Jadi, anak-anak, bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris datang ke Indonesia pada awalnya adalah untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Yang kedua, mereka akhirnya menguasai dengan cara melakukan perjanjian, pembangunan benteng, dan juga membuat kekuatan militer. Kemudian yang ketiga, ada dampak positif tapi lebih banyak dampak negatif yang terjadi. Dan yang keempat, rakyat Indonesia melakukan berbagai macam perlawanan. Nah, dari sejarah ini kita belajar bahwa bangsa Indonesia harus menjaga kekayaan alamnya agar tidak dikuasai oleh orang lain lagi. Kita juga belajar tentang pentingnya persatuan dalam melawan penjajahan. Jadi anak-anak, itulah kisah kedatangan bangsa asing di Indonesia. Semoga kita semakin mencintai tanah air kita ini, menjaga persatuan, dan menghargai jasa para pahlawan yang berjuang melawan penjajahan. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.